Halo semuanya, perkenalkan saya Edri, dan dalam video ini saya akan membahas tentang network flow. Apa itu network flow? Dalam teori graf, network flow juga disebut sebagai transportation network, yaitu adalah graf berarah. Yang berbeda adalah pada graf ini, tiap edge itu membawa flow dan tiap edge itu memiliki kapasitas maksimumnya. Nilai flow tersebut tidak boleh lebih besar daripada kapasitasnya. Kemudian, dalam flow memiliki source yang biasa disimbolkan dengan S. Source ini merupakan sumber datang dan biasanya hanya memiliki flow untuk keluar. Kemudian, ada sink yang biasa disimbolkan dengan T. Sink ini merupakan akhir dari network. Biasanya hanya memiliki flow yang masuk. Kemudian permasalahan umum yang menyinggung network flow merupakan maximum flow problem, di mana tujuannya adalah memaksimalkan jumlah flow yang keluar dari source ke sink. Kemudian ada minimum cost flow problem, di mana tiap edge punya cost dan juga kapasitas, dan tujuannya adalah untuk mencapai jumlah flow tertentu dengan cost minimal mungkin. Kemudian ada multi commodity flow problem, di mana seseorang harus membuat flow berganda untuk komoditas yang berbeda, di mana jumlah flow dijumlahkan itu menyerupai kapasitasnya. Dan terakhir, ada nowhere zero flow, merupakan sebuah tipe pembelajaran dalam kombinatorika, di mana jumlah flow dibatasi sampai nilai tidak nol tertentu. Tetapi yang akan dibahas sekarang hanyalah maximum flow problem. Contoh permasalahan yang menggunakan network flow merupakan model permasalahan dari transportasi barang antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Kemudian pemodelan lalu lintas dalam sebuah jalanan. Kemudian untuk arah cairan dalam pemodelan pipa. Lalu arus listrik dari sebuah perusahaan sirkuit. Ini merupakan contoh dari network flow. Di sebelah garis miring ini merupakan flow-nya, dan di sebelah kanannya itu merupakan kapasitasnya. Jadi, yang di sebelah ini tidak boleh lebih besar daripada yang di sini. Kemudian, nilai untuk satu node ini, misalnya adalah node S, itu memakai rumus yang di sini, di mana S itu merupakan jumlah flow yang masuk, dan T itu merupakan jumlah flow yang keluar. Rumus ini adalah untuk membandingkan dari satu titik ke seluruh titik. Jadi misalnya dari S ke A, kemudian S ke B, kemudian S ke C, S ke D, dan S ke T, itu semua dijumlahkan. Pertama S ke A 5, dan kemudian S ke B 10, S ke C, ke D, dan ke T itu tidak ada karena tidak terhubung secara langsung, sehingga value dari S itu adalah 5 ditambah 10, jadinya adalah 15. Nah, kemudian cara untuk menghitung flow maksimum, yang pertama adalah mencari augmenting path. Lalu kemudian meningkatkan flow pada path tersebut. Dan kemudian ulangi kedua tahap ini sampai tidak ditemukan augmenting path. Nah, sebelum menghitung tersebut, perlu diketahui apa itu residual network. Residual network itu merupakan seberapa banyak flow yang diizinkan dalam satu edge dalam graf. Jadi, misalnya, dari S ke B, itu flow yang mengalir adalah 9. Sehingga, flow sisa itu adalah 15 dikurangi 9, yaitu 6. Sehingga, dari S ke B menjadi 6. Dan 9 itu dikembalikan dari B ke S. Dan kemudian augmenting path itu merupakan path sederhana dari source ke sink dalam sebuah residual network yang tidak mengandung cycle. Jadi tidak ada looping, dan biasanya kita sebut dengan kapasitas maksimum. Misalnya dari residual network yang tadi itu ada satu path ini 6, 1, dan 1. Nah, misalnya yang terpilih ini adalah ketiga arus ini yang berwarna kuning. Nah, dari ini dibandingkan 1 dengan 6. Yang lebih kecil itu adalah 1, sehingga residual capacity-nya adalah 1. Sebagai contoh, ada network yang ini.
Pertama itu dimulai dari tempat tujuan. Nah, yang pertama dilihat itu adalah ada berapa banyak edge yang masuk ke dalam node T ini. Jadi ada dari C dan dari D. Kemudian dilihat dan ternyata 5 itu lebih kecil daripada 6. Jadi dipilih node edge, jadi dipilih edge yang ini sehingga menuju C. Nah, sekarang kita ada di C, maka perhatikan ada 2 node yang menuju ke C, yaitu dari node A dan ke node B. Dan dari edge ini, edge ke A, value-nya adalah 4. 4 dibanding 6, 4 lebih kecil, maka dipilih 4. Kemudian dari A ini ada 2 juga, dan dipilih 4 karena 4 dibandingkan dengan 7 itu 4 lebih kecil. Dan B ini yang terakhir adalah menuju ke S karena tidak dipilih ke A karena A sudah dikunjungi, sehingga dapat omitting path ini yang warna kuning. Dan dari sini dipilih nilai yang paling kecil yaitu 4, sehingga restarting flow-nya ada 4. Nah, kemudian karena sudah mendapatkan restarting flow, maka path ini dijumlahkan dengan restarting flow-nya, sehingga tadi omitting path-nya kan berjumlah 4. Jadi path ini flow-nya ada 4. Yang di sini juga tambah 4, ada 4 dan 4, sehingga bentuknya seperti ini. 4, 4, 4 dan 4. Kemudian yang ini merupakan flow yang tadi sama, dan sebelumnya itu karena sudah memiliki flow, maka dibuat dulu residual network-nya. Dan residual network-nya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau ini tadi 4, maka itu dikembalikan dari B ke S, dan sisanya itu 5 dikurangi 4, 1. Jadi hanya mengalir 1 di sini dari S ke B. Nah, kemudian sesudah membuat residual network-nya, maka sama seperti tadi dimulai dari sini memilih path-nya. Nah, karena dari 1 dan 6 ini 1 lebih kecil daripada 6, maka dipilih sini. Yang C dipilih ini karena tidak ada jalur lain lagi, dan kemudian B milih 1 karena lebih kecil, sehingga didapat path-nya. Dan dari sini dipilih 1, 6 dan 1. Karena 1 lebih kecil, maka restarting flow-nya ditambah 1. Jadi dari path yang 3 ini itu flow-nya ditambah 1. Jadi yang di sini tadi sudah diketahui ada 4, makanya ditambah 1 jadinya 5. Dan yang di sini juga ditambah 1, dan di sini juga ditambah 1. Yang tadinya 4 menjadi 5. Kemudian dari sini itu dibuat lagi omitting path-nya. Sama juga seperti yang tadi. Dan dari sini juga dicari. Nah, karena dari sini satu-satunya jalan itu hanya dari D, maka dipilih D. Dan caranya sama. Hasilnya adalah mendapatkan ini. Nah, omitting path di sini 6, 2, 5, 9, 7. Hasilnya 2. Maka path ini flow-nya ini dijumlahkan dengan 2. Maka dapat hasil seperti ini. Kemudian untuk network yang ini itu juga sama, dibuat residual network. Dari T ke D dipilih, dari D ke B dipilih. Nah, dari B dia memiliki 2 arah, tetapi yang dipilih sini karena waktu dari flow network yang ini, karena dari network yang ini C tidak ke B, sehingga path yang ini tidak bisa diambil. Nah, kemudian diambil yang sini, kemudian di sini. Kemudian untuk omitting path-nya itu adalah 3. Karena arah ini berasal dari murni dari arah sini saja, dan yang seharusnya itu merupakan adalah 3. Karena 5 dikurangi 2 adalah 3. Sehingga restarting flow-nya ditambah 3. Sehingga hasilnya 10. Dan semua arah yang di sini itu dijumlahkan 3 flow-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian sampai di sini tidak bisa lagi dibuat residual network-nya, maka selesai sudah. Dengan restarting flow-nya adalah 10. Nah, kemudian untuk aplikasi network flow yang saya ambil itu merupakan rute bus. Satu bus yang dari satu tempat tujuan ke tujuan yang lain.
dengan flow itu merupakan jumlah penumpang, kapasitas itu merupakan kapasitas maksimum penumpang dalam sebuah bus. Node itu bisa sebagai stasiun bus itu. Nah, jika ada 2 node atau lebih yang keluar dari bus, maka bisa diberikan sebagai transit bus. Jadi, penumpangnya itu akan berganti bus. Source itu merupakan tempat bus itu bermulai. Sink itu adalah merupakan tempat tujuan akhir dari bus itu. Nah, fungsinya itu kita bisa melihat banyaknya jumlah penumpang. Bisa dilihat ada bus yang tidak penuh, dan kebanyakan bus itu tidak penuh tetapi tetap saja jalan. Dari network flow ini kita bisa mengoptimalkan kapasitas bus sehingga tidak ada bus yang kosong. Sekian dari video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton.